ke gap nyebarin tanah kuburan. Ini komentar netizen. Oke, bagus. Welcome to teman jalan. Nemenin kalian di jalan. Kalian pernah nggak sih dengerin cerita orang-orang tentang bisnis mereka yang awalnya tuh rame banget, terus tiba-tiba jadi kayak kelihatan tutup atau nggak laku sama sekali? Nah, ini ada yang sharing pengalaman, dia nge-gap langsung punya videonya, tetangganya lagi nyirem tanah kuburan depan rumahnya. Jadi, ini ada thread di Twitter, orang nge-post video gitu, isinya tentang kayak ada ibu-ibu keluar dari mobil. Terus ibu-ibu itu nabur kayak pasir gitu di depan rumah orang, di depan pagernya gitu. Terus si ibu abis nebar pasir langsung masuk ke dalam mobil dan pergi. Terus captionnya, when you punya tetangga yang iri dengki. Nah, kalau menurut orang-orang, ini tuh si ibu sedang menabur tanah kuburan. Biasanya itu buat bikin si penghuni rumahnya kena celaka gitu loh, yang bikin sakit-sakitan lah, atau kalau punya bisnisnya jadi hancur. Terus kalau punya warung itu bisa kelihatan tutup gitu padahal dia buka, jadinya lama-lama bikin yang punya toko jadi bangkrut. Nah, terus ini kita baca komen-komennya ya. Salah satu komennya nih, mau percaya atau kagak, tapi ini ngefek. Pembeli bakal ngeliat toko atau rumah lu tutup, atau bahkan toko atau rumah lu nggak kelihatan sama sekali. Terus ada yang bilang kan, jawab, toko atau rumah gua pernah ngalamin persis kayak gini bang, gitu. Kalau udah kayak gitu solusinya apa ya bang, penasaran. Terus dibilang, bersihin dulu, pokoknya yang ditabur itu diambil terus dibuang. Terus banyak-banyak doa supaya dilindungi dan harus sedekah dan yakin banget gak boleh takut bahwa yang mereka lakukan itu gak berbahaya buat kita. Nih, BPM-nya ibu pernah 2 kali diisengin beberapa hari sepi gak ada pasien. Terus ada yang nanya, kenapa kok tutup terus padahal kita buka tiap hari loh. Kata mbak sepupuku yang anak Indomie, ada yang sengaja naruh suruhannya di pintu buat nutupin biar pada ngira tutup dan membuat lupa tujuan awal tuh mau berobat. Sama satu dokumen penting pasien diumpetin. Tujuannya biar pasien itu gak percaya lagi sama ibu dan nyebarin berita gak baik kalau ibu tuh gak bisa dipercaya. Suruhannya itu dari orang yang sama. Ella nyari duit gitu banget sampai matiin usaha orang. Aku ngetik ginian deg-degan panas dingin anjing kok jadi takut. Kasihan kurir yang nganter paket ke rumah dia ya, nyampe alamat rumahnya nggak kelihatan. Jadi ingat kejadian tahun kemarin, kaki gue sakit nggak bisa jalan, bengkak kayak keseleo hampir 1,5 bulan. Dibawa ke dokter udah 4 kali, pakai dokter dalam juga, dibilang nggak kenapa-napa. Tes lab lengkap sampai jutaan juga, hasilnya fine-fine aja. Pas dibawa ke orang yang bisa lihat ternyata ada yang jahil. Terus ada juga nih, pernah juga dikasih tanah kuburan di roster atas pintu. Di dalam plastik gitu tanah kuburannya dimasukin. Banyak juga nih, ada yang tadi yang buka praktek dibilangnya tutup. Nih, dulu pernah punya usaha yang hampir tiap hari rame. Singkat cerita, tiba-tiba semingguan itu nggak ada pembeli sama sekali. Suatu saat pas keluar ketemu salah satu konsumen dan dia bilang, kenapa tutup terus mas? Anjir, padahal gue buka terus. Mau gak percaya gini-ginian tapi kok ya kejadian ya. Berapa bulan lalu juga pernah nemuin tanah di depan pintu. Selama 3 mingguan usaha sepi terus. Selang beberapa hari langganan datang kalau dia keliling sekitaran rumah tapi kok gak sampai-sampai. Terus dia ke masjid dulu. Terus ada yang nganterin. Terus dia bilang tadi udah kesini 3 kali loh. Tapi kok nggak ada, padahal dia langganan udah dari lama. Termasuk juga via WA-nya sepi. Yang paling brengsek yang ngelakuin itu saudara sebelah rumah yang udah kami bantu waktu kesusahan. Dia juga ngirim yang lain dan masih lanjut sampai sekarang. Jadi selain tanah kuburan tuh ada hal-hal lain yang dia taruh. Serius nanya, kalau udah pernah ditutup sama makhluk gini cara ngilangin dedemitnya gimana? Pernah bertanya sama ustadz, katanya suruh amalin baca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim 1000 kali sehabis jam 12 malam. Kalau bisa rutin tiap malam. Selain buat bentengin rumah dari hal buruk, juga bisa buat membuka rezeki. Wallahu a'lam. Enggak, jangan ngade-ngade lu. Ini yang benar. Doa agar terbebas dari sihir dan santet. A'udzu bikalimati. Panjang banget nih. keburu digigit setannya. Ntar browsing aja lah kalau mau baca. Ada yang nanya nih, cara ini bisa dipakai nggak sih buat kantor judi online atau pinjol ilegal gitu?
Jadi aparat pas mau ciduk nggak nemu-nemu padahal tetap beroperasi. Iya, masuk akal. Jenius ya orang kalau mau buat dosa. Aduh. Tapi banyak banget loh yang bilang, aku beneran aku ngalamin juga kayak gitu-gitu. Satu sih aku ya nggak tahu ya percaya atau enggak ya, anggap aja aku nggak percaya, gini lah ya. Nggak percaya, tapi yang aku anggap juga ini kayak gini loh, kamu dalam bisnis itu bisa jadi kan kamu salah juga, misalnya kurang sign, kurang petunjuk, kurang apa kayak gitu, terus bikin tempatmu tuh jadi nggak kelihatan, dan jadi nggak kelihatan itu ujung-ujungnya tuh bikin kamu tuh padahal nggak kelihatan secara visual beneran nggak kelihatan buka kayak gitu loh, terus kamu malah nyalahin hal-hal gaib kayak gitu. Jadinya Kalau nggak jualnya mau online via berubah. marketplace bisa dijampe-jampe biar kelihatan tutup nggak ya gitu. Percaya nggak apa-apa, nggak percaya juga nggak apa-apa. Jawabannya bisa. Cuma modal nama toko online saingan yang mau digarap. Kejadian nyata, tetangga belakang rumah pelakunya karena sama-sama pedagang online. Bahkan 3 hari yang lalu ngirim pocong ke rumah. Terus abis datengin pocongnya ngapain kak? Ngikut apa yang saya lakukan, bahkan jadi makmum pas sholat malam. Yoi, pocong soleh. Gak apa coba ya. Anjir, ngirim pocong. Serius tanya, kalau usaha dibikin kelihatan tutup tokonya, kalau di online juga ngaruh nggak ya tutup atau enggaknya? Honestly, gue mau ngakak, tapi si mbaknya pasti cuma tanya karena penasaran atau relatable sama experience selama berdagang. Haha, penasaran soalnya saya jualan. Kalau misal kios saya dibikin tutup secara goib. Tapi orderan ojol jalan gimana? Apakah nanti bapak drivernya nyasar? Terus nelpon, mbak saya di depan kios, tapi kok tutup ya? Loh, pak ini saya di sini ada di depan bapak. Yoi. Saya di depan bapak, depan-depan gitu ya, mukanya deket banget. Bener juga, lucu. Bisa mempengaruhi, tapi nggak sekuat efeknya ketika diserang offline. Oh, mungkin demitnya mainin algoritma server kali ya, biar tokonya kagak keapas dicari gitu. Iya, mungkin lucu juga, udah paling murah, pas diurutkan termurah nggak munculnya paling bawah kayak gitu. Ini demitnya programmer juga ya. Nih, dulu pernah diginiin, pas depan rumah, gue samperin orangnya. Ternyata bokap gue lagi ngasih makan ayam. Kok ayam dikasih tanah kuburan? Aduh. Beras, say. Nih, kalau McD bisa nggak ya dibikin kelihatan tutup? Gitu. Terus dia bilang, Oh, setiap satu bulan minggu puasa puasa ya. kelihatannya tutup kak, padahal buka. Iya nih, KFC juga kirain tutup. Pas gue masuk ternyata buka. Ya udah, aku pesan paket yang ayam 1 sama sandi coklat. Emang kayak gitu setiap bulan puasa ya. Berarti ada nyebar tanah kuburan di depan McD setiap bulan puasa doang. Nggak bisa dibersihin. Tuh, atau pas buka udah rame tetep. Anjir. Keluarga pamanku diganggu jin. Jinnya bisa pesan-pesan all shop dan GoFood. Dan ngechat-ngechatin penjual. Bisa ambil video, telepon-telepon kontak WhatsApp juga. Hah? Bisa main Twitter nggak ya dia? Ini kan kita lagi gibahin dia. Bentar. Bisa apa aja? Bisa mas order. Bisa fake order gitu loh. Pesan all shop, GoFood, ngechat-chat Kalau kayak gitu sih penjual. kenapa sih nuduh jin, itu mah manusia anjir. Tapi kalau cerita-cerita goib-goib yang ada hubungan teknologi kan kita juga pernah diceritain sama abang Grab kan, yang dia diminta tolong dong anterin saya ke sini. Wah iya bu, saya dianterin gitu kan, perjalanan tuh panjang kata dia, 1 jam 2 jam tuh lurus doang gitu, lurus. Loh, udah takut kan, sekali kiri kanan gelap nggak kelihatan apa-apa, kelihatan ada lampu di depan, ternyata itu rumahnya si ibu ini. Udah, saya di sini ya mas, ya dibayar lunas kayak gitu. Terus masnya coba balik jalan, pas balik jalan kok nggak sampai, padahal udah lamanya udah sama kayak gitu loh, udah 2 jam, udah 3 jam. Terus tiba-tiba ngelihat ada kayak pos ronda gitu. Pas dia lihat ada pos ronda gitu, dia nepi nanya, Pak kalau mau ke kota lewat mana ya, kayak gitu. Masnya dari mana? Dari desa ini, tadi ada yang pesan Grab, saya anterin. Desa itu kan udah kerendam lumpur, berarti jinnya bisa mesen juga, bisa mesen Grab. Terus dia lihat di tangannya, ternyata uangnya itu down. Kasian lah kalau kayak gitu, 2 jam loh perjalanan. Bukannya emang gitu Iya sih. ceritanya. Enggak, masa sih?
Iya, Astaga. sering tahu cerita kayak gitu itu. Astaga, Jadi ada kayak kasihan. tukang sate, dibeli satenya kan udah seneng banget bayar uang ratusan ribu, wow, gitu. Terus udah dikasih satenya dibawa pergi, terus dia tiba-tiba lihat di wadah uangnya kan karena mau ngasih kembalian orang lain, dia buka, hah daun semua ternyata. Astaga, kasihan. Gitu. Wah, makanya kalau kayak gitu jangan terima kalau nggak pakai GoPay ya. Itu juga harus dipikirin gitu. Bisa jadi GoPay juga kan kayak kamu tuh dimanipulasi kepalamu seolah-olah ngelihat layar yang udah transfer kayak gitu, Iya, padahal belum, kayak gitu kan juga bisa. Lucu kan? Saya bayar pakai OVO ya gitu. Bayar pakai OVO kan. Ternyata cuma dibayar pakai OVO Point. Waduh, kasihan. Info poin kan juga dulu. Nggak kayak kamu tuh ngerti nggak sih? Kamu tuh nggak pernah bayar, nggak pernah belanja, nggak pernah paham gitu logikanya. Info poin itu setara aku sama bayar pakai rupiah. aku bayar pakai Shopee Pay ya. Ternyata pakai Shopee Coin Shopee. Asal bukan line point aja deh. Dibayar pakai line coin, cuma bisa beli stiker. Nih, ada yang komen, Mbak kalau jualan online ngaruhnya gini Mbak, di aplikasi tuh tulisannya close padahal open, mungkin gitu sih waka-waka. mungkin gitu sih kayak Terus dijawab, pengalaman gitu. hahaha itu mah kelupaan dinyalain aja kayaknya. Aduh. Ya, Ngaruh, mungkin Kak. paling ngaruh mungkin gini ya, kalau kamu jualannya online, tuh kamu di chat, tuh nggak ada vibrasinya di HP-mu. Kamu kayak nggak ngerasa misalnya kayak gitu. Jadi ada yang chat, Kak ready, terus kamu kayak nggak ngerasa, nggak ada notifikasi, nggak apa kayak gitu kan. Terus tiba-tiba nggak bales, terus orang beli tempat lain kayak gitu, itu masuk akal. Masuk akal dari Hong Kong. Ini ada bilang nih, ngaruh Kak algoritmanya ntar berubah, udah ada setan cabang IT soalnya gitu. Nih yang terakhir ya, nggak ngaruh kecuali admin tokonya dikubur Kak gitu. Nih, ngaruh Kak yang beli pada check out tapi lupa bayar. Apaan sih orang-orang? Masuk akal mungkin kayak gitu ya, jadi manipulasi pemikiran kayak gitunya. Atau banyak orang yang pesen COD tapi nggak mau bayar. Oh iya ditolak ya. Oh ini ada yang komen lagi nih. Tanah kuburan lawan tanah sengketa lebih ampuh mana sih? Tanah air beta. Apa sih anjir orang-orang nih? Nggak punya kehidupan banget. Mereka mending cuma ngetik-ngetik gitu doang, bikin kontennya Cim. Kita rekam, kita upload. Tapi kejadian-kejadian magis kayak gini gimana sih Cim? Kan kita dulu juga, Mama kan sangat-sangat dekat dengan hal-hal Ini kayak kan gini urban legend sih. Mama kan sangat-sangat dekat sama hal-hal kayak gini juga kan. Aku sih ngerasanya gini ya, kenapa kok ada orang ngerasa awal-awal tuh kayak rame banget, terus tahu-tahu nggak ada yang dateng kayak gitu kan. Ya bisa jadi emang masih hype, pertama kan hype, terus oh ini buka, oh pengen tahu deh rasanya kayak gimana kayak gitu. Ternyata kan rasanya nggak bikin ternyata pengen balik nggak, lagi ya. ternyata oh yang penting udah tahu gimana, terus udah nggak pengen lagi, terus ya nggak langganan juga jadinya. Cuman daripada dia harus introspeksi, kayaknya kan lebih gampang nyalain orang lain gitu. Iya kayak gitu sih, benar-benar. Soalnya padahal apa ya, bukannya kita nggak percaya sama hal kayak gitu ya, tapi hal kayak gitu kan kita nggak bisa kontrol. Yang bisa kontrol adalah diri kita sendiri. Jadi daripada nyala-nyalain luar, lebih baik kita ngeliat ke dalam gimana cara improve nih gitu. Misalnya kayak bagi-bagi ke tetangga-tetangga gitu kan. Ini ya lagi ada menu baru. Ini nanti kalau mau pesen WA aja, nanti diantar misalnya kayak gitu. Jadi gratis diantar ke rumah kalau satu RT, satu RW semacam kayak gitu-gitu loh. Pokoknya ya ngasih promo-promo, terus harus bisa improve terus. Terus mungkin ngasih apa namanya? Kayak kertas buat ngasih feedback gitu loh, rasanya gimana, kurang apa atau gimana-gimananya, atau harganya gimana menurut yang beli. Ya lebih banyakin introspeksi kayak gitu sih. Dan kalau emang yang ditakutkan itu adalah pengaruh jahat dari orang luar, ya mungkin bisa membentengi diri sendiri ya, dengan perbanyak ibadah, terus Iya, doa-doa. Masa Tuhan kalah sama Masa Tuhan kalah sama sama tanah dedemit gitu kuburan kan. gitu ya. Jadinya ya dikembalikan lagi aja ke Allah buat ngelawan itu kayak gitu. Kan itu kan juga ciptaannya Allah sendiri juga. Dan kalau emang Allah memberikan rahmat ke kalian gitu, ya bakal diselamatkan lah dari hal-hal yang seperti itu. Oke, I think that's all for today. Buat yang mau ngontak kita bisa langsung kirim komen ke video kita yang manapun. Itu kita ada di YouTube, namanya Teman Jalan. Bye-bye. Judulnya Tanah